Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Nah ya misalnya Nabi Idris itu jadi orang, tapi Nabi Idris itu keramat. Teman tak ceritain. Kulo sering matikai Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulyane itu lucu. Sakjane kena ditiru. Kulo tertarik niru Nabi Idris. Dek niku mulyane niku gara-gara delok srengenge. Srengenge lho, srengenge sing terkenal lho, srengenge sing nek iso muncul apa tinggal turu lho. Gara-gara srengenge sing nek iso muncul karepe nyinari bumi, jebule mbok tinggal. Dadi dekne berak dendam apa? Lek cong tak sinari ben gede aktivitas malah apa? Aduh, ngene wong turu esuk ora barokah mergo nyinggung srengenge, napa? Wes saiki ngene, ke wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku dienggo mutolaah. Jebule lampu padha nggo turu. Kira-kira perasaan piye sesel-sesele. Ngene aku ya sakake kadang mbek srengenge. Ngene kula nu isuk ya melek nirakati bicara jelas-jelas. Mergo sakake srengenge. Dekne tampil wes kepengin. Kepengine berjasane wong akeh jebule ditinggal. Amit-amit tenan. Untung dia ora hak dendam tugas tadi. Singkat cerita itu Nabi Idris niku memang Nabi Idris itu enggak mungkin afdal kayak Nabi Musa karena tadi ninggal sandal ning swarga kan masyhur legenda Nabi apa Idris. Terus ngakali malaikat. Jadi ketemu malaikat Israel. Cek mati rasane piye? Jadi lucu kan Nabi Idris lucu ceritanya ora ono sing penting. Lucu-lucu. Beda kayak Nabi Musa, Nabi siapa? Nabi Musa kan tarung mbek sapa? Fir'aun, Nabi Muhammad mbek Abu Jahal. Wah ribet lah. Nabi Idris gak? Mati ku enak to. Yo ora enak. Cek jajal aku pateni. Lucu kan? Lah Israel iki lugu. Lugu ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kowe kan sakake kan semelarat jabut nyawane barno ora wis ngono. Malaikat ora iso mikir. Nah terus piye nek mati? Yo ngene, maksudnya jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku pengen mati ben apa? Ya ben roh swarga ben neraka. Akhire ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku didono neraka. Tapi ya ben roh ae. Tapi bariku aku terno ning swarga, tapi kudu liwat neraka. Yo, liwat neraka. Bariku wis swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Lah piye? Ya pengen roh ae. Tapi ndekne kekasih pangeran, piye nabi kan kekasih pangeran. Ditutono wis swarga. Kan wis swarga mau metu. Mau metu malaikat protes. Lu perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa ndak mau kembali? Ono ceritane. Kabeh ning kitab-kitab suci ning swarga iku khalidina fiha. Mesti akhirnya dipertemukan Israel ya, Malik, Ridwan, debat. Lah pangeran itu fair, orang ono zat sebagai pangeran. Akhirnya liwat. Wes Gusti, pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan 3 malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris itu orang yang penting, maksudnya orang penting dalam bab dakwah, apa? Tapi tentu penting dalam iktibar apa? Iktibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah karena gak pati terkait ndak ada nih wong munafik, wong fasik ora apa. Ban depan. Lah ya lekat malaikat kowe arep wong bus warga kabeh khalidina. Iya. Akhirnya ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lho aku wis liwat kono. Dadi dekne ku pinter ora gelem langsung mlebu swarga. Mergo dekne ngerti iki nek liwat neraka, mesti prosedur diulang. Akhire dekne Malik, aku kepen roh neraka. Tapi iku ya kok liwatno terus nganti do swarga. Dadi disebrangno apa? Lah malaikat kan sing nguasai neraka ya santai ya tak sebrangno santai. Ambek panitiane kan. Damai. Wes berarti prosedur semua orang pasti nglewatin neraka terlalui. Malaikat Israel tuh. Lah tapi ke matimu perjanjiane iku jajal. Lah jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno neh. Gak oleh. Paham nggih? Lho cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ping pindho.
Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Lan disebut warofa'nahu makanan aliyah. Dadi Nabi Idris sak ning swarga nganti saiki. Barokah tadi 3 malaikat di. Ya cara ra nabi ku rontok ngakal ya. Dadi nabi. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambek Idris. Salam ora ngaji, cara kasarane salam ora ngaji." Ya wis akhirnya sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israil. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik wis ning apa? Malaikat apa Malik? Senang kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wes akhirnya ya wes. Eleng-eleng mulane masyhur. Anak ceritane kiye-kiye malah elek meneh. Ceritane kiye-kiye malah elek niku kula ora roh kitabe. Menawa rada bodoni menawa. Jadi Nabi Idris iku kepen ro swarga dituruti pangeran. Singkat cerita iku dhekne nyeblokno sandal mbah dom, bareng dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek teng swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga kan wombok dereng kepake Gusti. Siap ketemu ya. Ngandane nanti saiki bareng takok. Lah sandal wis ketemu dereng terus kula. Akhirnya ning swarga terus. Mergo barange sing karek urung apa? Ora kok ora bodoni mesti aku. Bodoni wis karep-karep ngono, ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu melibatkan 3 malaikat tadi. Po. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben ora rasane. Jajal tok lho yo. Jajal dicoba. Coba wes barang kabudut, lek Malik. Aku ben ora rokok. Yo, wis paling enak dadi kekasih pangeran. Mulane kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wis ora tau salah kekasih sing di langit bumi. Aman apa? Mana ke wali-wali jadab ya wah, wali-wali wis macam-macam kan wali ono tamu dipisah ya ono wong tetep parek paling aman ae napa dianggap didik. Tapi kok iku baron rokok kabeh. Iya mesti kabeh kan kudu diliwati nek roh pojok iki tok lurung kabeh urung tok kono kan. Jadi malaikat Malik nyongkone kabeh ku ya ben roh kabeh diliwati. Padahal dekne ning atine engko nek wis liwat sesuai prosedur wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya kabeh mesti kudu ngliwatin neraka bareng nduk swarga wis ketemu malaikat itu swarga bareng malaikat Malik ngenteni lho kok gak metu neh ora ono critane swarga metu neh nase nek swarga ya khalidina fiha akhire malaikat itu sempat bantah lha kok syaratnya mlebu swarga ngliwatin neraka lho takoki malaikat aku liwat repot. Ya lek kesliwat. Wes sampe pun janjine mlaku-mlaku. Ya tapi ngono iku jenenge wis liwat. Ya wis akhirnya swarga nganti saiki. Ya bisa ditiru nggih, napa? Nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan ya ora kelas, napa? Ngadepi Firaun. Bareng Firaun wis kalah Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan. Ribet gak? Ribet. Mengen cara Nabi Musa ketemu Nabi, kowe enak-enakan ning swarga. Aku sing ngadepi Firaun. Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id fadalu. Tentu Nabi kok Nabi Musa itu derajate sak dhuwure Nabi Idris. Wa ba'du kullin ba'du kafdalu, malaikat sing ketua ya beda malaikat sing ora ketua. Kula waca guys, takrirane Mbah Mun. Hadza wa qaumun minal maturidiyah fadalu bainal fariqain al-anbiya wal malaika faqalu al-anbiya afdalu min ru'asail malaika ka Jibril wa Mikail wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum awliya'u wa haulail awliya min awamil basar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane nih ketua mbek ketua, misalnya ketuane nabi mbek ketua malaikat afdal ketuane nabi, tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali afdal malaika. Jadi pokoknya sesuai kelasmen. Jadi misalnya wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu wal makna wa ba'du kullin al anbiya wal malaika qad yafdulu ba'dahum al akhar. Faru asaul malaikati tentu afdalu min awamil malaika. Malaikat ketua kok Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua. Ya padha nabi sing berjuang tarung lawan Firaun ambek sing dolanan ning swarga ya afdal sing tarung. Paham ya?
Wis pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Isine apa? Hadza wa qaumun fassalu itfaddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yaqtulu. Mulane cara kula tetep paling bener madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Nak Quran iku qadim, nggih nak Quran iku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih pun belajar Quran. Dadi kabeh nabi iku tau belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggu trik ngadepi malaikat Malik. Paham ya? Terus jare Malik apa ben roh neraka? Yo jenenge kekasih pangeran. Kabeh le sing nyebrang tok kono ben roh kabeh. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga ayo balik wong jare dolan. Khalidina fiha. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu liwati neraka. Wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa itu Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku direncana swarga petakok Nabi Idris aku masuk nabi sing pengen ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta urung sandale. Wah, aku sekali ketemu tak kekno iki. Paling muni kene ngawur aja ketemu. Oh, no. Tapi apapun nah dekne dadi keramat, dadi mukjizat termasuk mergo sakake mek malaikat. Nah iku dekne yo duwe simpati. Nabi Idris itu tau nangis, ya Allah, saya itu kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat sing ngurusi kowe ya ribet padha. Ape dikai rahmat turu. Rahmat wae teko wae ngorok. Mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa turu. Mergo rezeki iku kaya paket, nek rong ditanda tangane rong dikekno. Bareng wae teko ora ono sing tanda tangan. Akhire diabaikan apa? Ane wong kakean turu rezekine pas-pasan. Nangis. Bareng nangis ditakoki ya Idris mayubkika sing nangisno kowe apa? Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong ngurusi kewane capek kaya apa sing ngurusi kayak apa capeknya. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus lah maksudnya piye Idris? Atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Bidoai abdi Idris karena kawulaku jenis Idris itu ndongakno supaya kowe diringanno. Mergo sakake kowe. Wah, akhirnya malaikat gentenan nangis. Iku dadi malaikat itu ya duwe etika, di mukafaah apa? Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku, maka angkat dia di makanan aliyah di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Itu terbang loh. Bareng alam malakut mau terus ketemu Israel, ketemu Malik. Oh, itu awal ceritane ngono. Jadi gara-gara mau saake hamalatus syamsi, malaikat sing rumat srengenge. Iki ana peluang kowe ndonga ya. Apa lah suatu makhluk apa. Misale ndonga ya Allah, saake malaikat sing ngurusi santri turu. Kaya apa ambune pas ngorok. Lah iki sing engko nak malaikat iku simpati, kowe mesti diwales apa? Nah, itu awal mula. Nah, nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ya ora level kaya Nabi Ibrahim. Ketemu Namrud diwobonge tentu Idris Ibrahim ora kelas napa? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Ya jenenge hadza wa qaumun fasalu itfaddalu wa ba'du kullin ba'dahu. Jadi Nabi Idris mau cara ning bab dakwah iku ora ono sing penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetap enggak kelasnya. Napa? Mulane mriki wal anbiya yalunahu fil fadli dawe bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi. Napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wahum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh summa baqiyatur rusul. Ya tentu ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal mestine wahum Muhammad nggih. Ya mestine wahum kurang tambahikan wahum Muhammad de wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh. Ngene lho wa afdaluhum ul asmi wahum mestine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh summa baqiyatur rusul wasairul anbiya ma'a tafdili ba'dihim ala ba'din. Wis gampangane sing ya sing kangelan luwih afdal. Kula kepen ketemu Nabi Idris. Ya sok ben kowe nak santriku tak jak goleki sandale sapa?
Sekali ketemu tetep niki lho Mbah sandale jenengan pun monggo. Monggo nak badhe medal muni. Wah, ribet ono. Iku nak sing diceblokno sandal, ceblokno dom malah ribet kan golek. Napa? Sandal kan cek gede, nek diceblokno apa? Dom. Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu di kitab Usul Fikih. Saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu emang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai, terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz, karena dengar ada gajinya. Dulu tidak ada seperti itu, dah. Makanya dulu itu kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian. Yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar. Karena ada gaji, apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak ya. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baik ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini. Guru matematika. Muridnya sampai takut. Ini masuk surga ndak? Kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Amudi, bagus saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan tidak pernah kayak anak bagi gini ngaji gini. Malaikat itu tidak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat itu enggak keren kita. Imannya loh ya. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya masa ada imannya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Imam Amudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin terus Imam Amudi disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati. Bihadrati malaikati. Tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan hanya gedung-gedung. Paling jadi khayal terus nikmat lah Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Itu orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol. Wah, di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi tidak kayak kampung sini. Lu udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini. Padahal dia ya tidak dapat orang cantik gitu. Jadi Allah itu saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teknya? Ya malaikat wahai para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila malanihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun, 2, 3 sampai triliunan. Semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Bin nisbat ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandek man kowe iman kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah SAW itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1. Karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila ma nihayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk.
Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya satu, yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran, sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin, hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai satu titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai satu titik. Lah titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama. Itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBH atau apa. Pokoknya cari gratis. Ya gratis kan ya. Dapat orang 10 gratis. Satu. Terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya hanya utang dulu gitu. Wah, repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang. Enggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Enggak boleh Gus diminta uang, enggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh. Enggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya jadi bingung semua. Ya saya mohon anak-anak BK semua yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya sehingga tahu mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal. Itu sedzahir imannya malaikat. Jika di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan, syahidah Allah kan enggak tertandingi, syahidah wa annahu la ilaha illallah, terus wal malaikatu. Malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga, dan ketiga apa? Wa ulul ilmi. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? 1 kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau 2 itu cabang dari 1, asal-usulnya 1? Enggak pernah ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari 1 titik. Ragu enggak? Enggak kan? Nah, imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah itu terus Jubair bin Mut'im jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong. Kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ardh. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin, ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yukinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Ya, ini ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Maqburi an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dados kita tahu semua nabi itu punya mukjizat. Ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat Nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh. Aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua Nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, pakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan itu miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan itu miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya dianggap prahara. Kan banyak orang suaminya meninggal ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen. Ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik. Jadi Quran itu menunggui kita. Ila yaumil qiyamah. Kita tidak bunuh diri. Itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati sabar. Dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat. Bisa apa tongkat? Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil qiyamah. Terus beliau dikomentari begini sama, ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya inqaradat binqiradi a'sorihim. Falam yusyahidha illa man hadaraha. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik. Sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib, itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah, itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil qiyamah. Kita beri contoh ya Quran panduan yang paling gampang misalnya begitu. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih enggak gitu. Wong nggak tahu kok tanya itu aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya, hadisnya ini sahih enggak? Ini kata kiai apa kata nabi ini ya ribet. Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Memang. Setelah itu Jubair itu datang ke Medina. Dengerin, datang ke mana? Medina. Kemudian dengar Nabi baca Wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu gak ada hotel, gak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat. Baca Wattur wa kitabim mastur firrokim mansur wal baitil ma'mur wasaqufil marfu wal bakhril masjur terus. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal-usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud. Alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata, penciptanya itu tidak nyata. Jadi gak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang tidak ada, menciptakan yang... Itu kan akal gak bisa
nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, "Ya Muhammad, kada qalbi ayatir." Hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'an nama sudi qalbi, hati saya ini hancur. Semua teori yang saya bawa untuk ngelawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab. Terus dilihat ini apa. Paling pikirannya ini dari kayu apa. Terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa. Kok kurang keren kalau di Blitur gimana ya. Kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang. Panjang lah pokoknya. Panjang. Lagi pula kamu coba kan gak ngarah mandi. Itu yang mandi kan nabinya, bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa coba anak-anak beki itu. Dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi gak jelas. Mujizat-mujizat seperti itu enggak. Tapi kalau Quran menunggui. Sampai saking hebatnya Quran. Teori rasionalitas. Soal kampanye di mana-mana. Tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan. Tanpa apa? Cukup pakai akal. Ya, terus saya teruskan. Fala yamurru terus al-murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat binqidari asaim satu wa mu'jizatul Quran mustamirratun ila yaumil qiyamah. Wa kharquhu lil adat fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil maghibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal a'sar illa wa yadharu fihi syai'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wahu. Wa hadza aqwal muhtamilat. Wa takmiluhu fil ladzi ba'da. Wa qilani ya. Anal al-makna anal mu'jizat al-madiyah kanat khissiyatan tusyahadu bil absar kana qati sholeh wa asa Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah di sebelah apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata. Urusan mata. Terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal nih dengerin ya. Dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan wow itu keren kan? Terus kita bilang menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk Anda juga tidak mampu. Loh untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laopo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang Inna wa la yastahi ayadriba mathalam ma ba'udhu. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa? Masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak? Nyamuk itu kecil, punya organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu faham bahwa kita tidak. Loh, untuk memaksa tidak mampu saja kok nuju pertunjukan ada onta keluar dari batu. Nakotu soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan laut. Cik goblok ya. Lah kita alhamdulillah ada jenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in, cukup lihat nyamuk. Kagum kan? Sudah tidak usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu. Tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa? Gampang mana bikin patung gajah sama patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk, bukan pakai gajah. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk, Gus. Itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil. Oh, itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi itu gimana itu cara bikin ini?
Makanya di sini ini ada kitab Itqan, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqan karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi yang kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqan. Wa ya imma khissiyah wa imma aqliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khissiyah li baladatihim. Bilada itu goblok. Wakil lati basairihim. Dasar wong goblok. Mukjizat kok ngenteni sing wow. Maksudnya dasar wong untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu halal yang seperti itu. Paham? Mergo likil lati napa aklihim. Wa aksaru mu'jizati hadil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama. Sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan kita wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham nggih? Dados niki kudu bangga ditunggoni napa Quran, nggih ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fayakunu mayattabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis enggak? Bisa mengeringkan Laut Merah habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, ngempet. Termasuk saya ini, biasanya ngaji khusus terus baca gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal ghaidh, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kok kenapa tidak putus? Karena wal afina Aninna sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat. Ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa Gus sama bapak itu. Kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut gak dicari. Itu orang tuh paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak di. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati Gus. Kenapa? Takut istri saya tidak nangis Gus. Itu kematian terburuk itu kalau mati tahu istrinya ada nangis. Oh itu malu betul itu. Makanya jangan mati. Pokoknya pastikan orang sekeliling ada nangis itu baru berani mati. Kalau enggak jangan. Ya jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Nah ini terus saya teruskan ya. Makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip, terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, oh kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Oh, itu dikongkan ngalor ngidul ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis kamu. Iya kan? Kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setar. Iya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang.
Sama jejer satpam tapi punya utang, takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mana? Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sidin Ali, wastahni aman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir, wahtas ilaman syi'ta takun asiro. Asiro pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia. Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang getop. Misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo. Padahal itu gak tamat SD. Tapi gara-gara seneng, kacau kan? Logika kepangkatan hilang semua kan? Jadi itu hukum peradaban. Itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya, dari paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik sama seseorang, maka kamu bisa memimpin. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Mbok kamu ketemu orang terkaya di dunia. Yo ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan bisa setara kan? Tapi kalau butuh harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Beb Husein itu. Kalau ada orang udah tidak sopan sama temannya, temannya curiga. Kok tumben sopan? Mau utang ya? Dan zaman akhir itu kacau. Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan. Itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ikut kaji. Kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua. Kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik terus punya teman berdua. Kalau cinta adik kamu berakhlak gak? Biasanya gak sama sekali gak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amira. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Terus wahtas ila man syi'ta takun asira. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik, ya seneng. Punya tetangga baik, ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita. Kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah. Kalau yang seneng saya enak lah. Dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang gak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga gak seneng kamu. Aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan, pinjem mobil. Uang gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar Syafi'i, diceritain orang. Ya Aba Abdillah bagiannya. Ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau. Bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang enggak seneng kamu maka membebaskan kamu. Enggak akan pinjam uang, pinjam mobil, enggak akan ganggu waktu kamu kan enggak seneng. Justru yang seneng-senengi masalah pinjam terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, depan saya tidak berani. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti itu makomnya sudah kulillah, sumadarhum fi khawdihim, yal'abun. Sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah itu kalau kamu anak-anak beki ahli Quran, sudah ayatnya kulillah, sumadarhum fi khawdihim, yal'abun. Sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu. Dah makhluk semua agak penting, sepenting Allah. Nah, kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa, Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa, Gus?
Ruwet apa? Ternyata yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus? Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan. Dua mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yal taqiyan di sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa? Ini dalam pandangan Allah. Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rungaken ya. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean gak kaget. Mungkin sampean gak kaget wong imane sampean ikan mokong, ora wati paham lah iman apa? Mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Kok terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Okay. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ra mesti dibukakno ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad mbek sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kula dek dalu ngaji kalian santri-santri, kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafat ngene iku lugat. Iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lugat ya bahasa itu diimani menurut karpe dhewe, ora menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampeyan bayangno langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area sing digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kamane bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan ning langit ketiga kok trimo menungso tok bulan terus sampean ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah lughat. Terus Imam Razi menjawab sama itu istilah lughat. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampean sing nate kaji sing numpak pesawat. Kulo nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampeyan ndelok dhuwur nggih langit. Ngisor nggih napa? Langit. Sampeyan nak buka teng pesawat ing jendela. Delok ngisor ngeten nggih langit, delok dhuwur nggih napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin napa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha napa fis sama. Nggih. Asluha sabitun napa fil ardi wa far'uha napa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya wit sing thayyibah. Ini ku wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi wa far'uha fis sama. Cabang-cabange utawa dahane fis sama. Ya, artinya kan sederhana loh ya. Wit kurma ku dahane fis sama. Sama artinya mosok koyo bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajaratin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa? Fis sama. Sama itu mriku mosok artine langit sing gak terjangkau.
Wong artine kaya wit kurma sing akare menghujam ning bumi, wa faruha napa? Fis sama. Dahan-dahane utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nak sampean delok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham gitu? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ane iman itu dibaringi mbek ilmu. Nak cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Orang kok srengenge ambles ning bumi ini. Lah nak srengenge ambles ning bumi, logikanya kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gede, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Muga anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firaqil aini sawangane. Jadi piye wae Quran itu pakai lugat, tapi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane firaqil aini. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin, sawangane ketemu nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Go kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firaqil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firaqil aini. Jadi itu sawangan. Jadi itu masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan, yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok iku lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiye-kiye kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng. Musim ketiga, pergerakan angin sampai ndelok ning perkaryaan cuaca rata-rata bener. Nggih betul, musim angin, musim hujan, musim kering. Secara ilmiah ngene ku wae, wong ngene ku wae. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok, sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wa ya fil arham lanang wedok. Itu yang bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu mbok maknani menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa ala wahi napa rizqa kabeh sing gremeng ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki sampean ngirup oksigen ya iku akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit. Sehingga ketika kira di dhuwit terus janggal jare wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizqa aku ora di dhuwit ora di beras. Nah iku jenenge maknani Quran menurut karepe dhewe. Lah semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe dhewe. Niki durungaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karepe dhewe. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha asal jenenge dabah
Pokoknya makhluk urip mesti dijatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah nggih mulai ambekan, udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah. Nak panen kathah. Tapi manusa iku pengetahuane manusa mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula. Manusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan ora jahil iku maknane bento. Nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setrup yo ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Mulane Allah ngendikan teng surat Isra iku manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayakhsifamikum janibal barri. Wong ngelingno, kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tenggene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayakhsifabikum janibal barri aw yursila alaikum qasfam min khasifam di bulan bal ini. Kowe kok ngrasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nah tengok-tengok ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih betul. Tapi manusa kedikte jahule bentone wae. Sawangane kecelakaan numpak pesawat. Numpak Adam air sawangane kecelakaan. Nak ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iku jenenge jahula. Menurut saya akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Jatuh galerian sederenge era tsunami Aceh, sampean bayangno wong kerem ning laut, nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusa bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Jadi pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa bento, saking bentone iku nak ngomong ke karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono inna waha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah iku gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusa saking bentone ngoten, ambek macan wedi. Kesane diterkam macan mesti mati nih. Ambek buadak wedi. Kesane diterkam badak ku akeh mati. Padahal setikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung, nggih mboten. Lha nek mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodhone manusa, gara-gara macan bodhi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik trimo flu burung. Lha iku betapa daluman jaulah. Dadi manusa ngomong-ngomong klira-kliru. Mok sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusa wis dolim bento. Maka al insanu zaluman apa? Jaulah wis dolim napa? Bento. Menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong-ngomong jebule klira-kliru. Paham ya? Iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fira'il aini mok sawangan. Sebagian ilmune manusa mau nuruti napa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu, wonten syariat, wonten tarekat napa, wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok, wong ku mok sawangane tok. Ya sawangane wis salat, wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine brontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi
minawa. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundal mbek pengiran jadi sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok kudu ana hakikate. Muga ora ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mbek unda-tunda. Dadi sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusa mau koyo dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas ku gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Mboten mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat karena dhuwit itu hasil dagangane jenengan ya wae jenengan. Oleh tiyang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah ya ngrasa iso ngundat ngundat. Lah awale sampean melihat itu secara ilmu hakikat, dhuwit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora waeku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone ndekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bentuk-bentune wong. Enggak cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho betakok endi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngekeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten, sampean tak kei dhuwit 1 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opah ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngekeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng bar awang ngekek taufik kok dijaluki opah. Lho wak nuntut opah ambek wong sing ngekeki. Lha iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang supaya kowe salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa njuk opah wis isin lho dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal mbok ilmu syariat. Nek cara ki awale cara melihat ilmu hakikat ikhlas ku gampang. Nggih mboten. Lho mboten ku ya ditenan. Gampang ku di ikhlas jenengan mbek ilmune kula sampean rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negir kula ngalim, negir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan?